Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suharyati SPD MPD, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya berkenan hadir pada kegiatan kami kali ini terkait dengan kegiatan aksi nyata terkait dengan program guru penggerak. Yang kami hormati rekan-rekan dari guru normatif adaptif, dari guru program keahlian yang sudah juga berkenan hadir pada pagi hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kegiatan kami atau yang kami lakukan terkait dengan kegiatan aksi nyata sharing praktik baik dalam kaitannya program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa panjenengan diminta rawuh pada kegiatan kali ini adalah untuk sebagai saksi saksi beratnya atas proses yang sudah saya lakukan, teman-teman lakukan ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, dan ini juga merupakan bagian tanggung jawab dari kami ketika mengikuti program ini. Ya, salah satunya adalah melakukan kegiatan aksi nyata. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, karena di sini Bu Kepala Sekolah sudah hadir di hadapan kita semua, mohon kepada beliau Ibu Suharyati SPD MPD untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan acara kita bersama pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Suharyati SPD MPD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, utamanya adalah Pak Rian selaku calon guru penggerak yang mengundang kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya hadir memenuhi undangan Pak Rian terkait dengan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Trenggalek ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita aturkan bagi Tuhan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rian sudah mengundang Bapak Ibu untuk berdiseminasi atau untuk mendesiminasikan aksi nyata calon guru penggerak ini ke berbagai lini. Artinya di sini adalah bukan hanya guru PPKN saja, mungkin kalau guru PPKN jumlahnya tidak cukup Pak ya. Ini Bapak Ibu guru yang lainnya hampir semuanya ada dari seluruh mata pelajaran dan sebagian besar ada. Dan ini saya rasa Bapak Ibu ini bukan diundang secara langsung pribadi, tetapi juga berdasarkan keinginan panjenengan sudah tergerak. Berarti panjenengan ini juga sebagai calon-calon guru penggerak, saya harapkan tentunya nanti. Salah satu jargonnya guru penggerak kan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Panjenengan sudah punya satu yaitu sudah tergerak. Alhamdulillah, ini membesarkan hati saya bahwa nantinya di tahap berikutnya, semoga ada di tahap berikutnya, nanti itu Bapak Ibu guru ini sudah mulai ada nyicil satu tergerak hatinya untuk mengikuti calon guru penggerak ini, kecuali mungkin yang nomor naik Astari, Bu Hasmi, Bur, Pak Kusaini mendorong aja, menyemangati teman-teman yang ini insya Allah tidak melihat itu KGTT atau P3K atau ASN ya Bapak Ibu ya. Saya mengharapkan semua yang ada di sini nantinya menjadi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, salah satu tugas dari calon guru penggerak adalah di sini adalah mendiseminasikan aksi nyatanya kepada teman sejawatnya. Ya, teman sejawatnya di sini Pak Rian sudah mengundang hampir 20 Pak Rian ini.
hampir 20 Pak ya ini. Hampir 20 ya di sini. Nah, tugasnya adalah membagi, menyebarkan ide-ide, gagasan, menyampaikan informasi-informasi yang sudah didapatkan oleh calon guru penggerak selama pendidikan menjadi guru penggerak ya Pak, baik itu dari pengajar praktek ataupun informasi-informasi yang lain. Semoga nanti melalui diseminasi ini Bapak Ibu lebih memahami lagi, lebih tergerak hatinya untuk kedepannya menjadi calon guru penggerak. Kemudian di samping itu, di sini ada diseminasi sebagian kecil mungkin Pak Rian ya, karena waktunya sudah tidak lama, sebagian kecil dari inovasi-inovasi Bapak Ibu calon guru penggerak, yang mana yang lalu 2 sudah diseminasi Pak Edi dan Pak dan yang ketiga sudah diseminasi, yang hari ini Pak Rian. Dari inovasi-inovasi itu, monggo nanti juga Bapak Ibu paling tidak membayangkan bagaimana caranya, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan inovasi-inovasi itu di dalam kegiatan pembelajaran. Dan diseminasi pada hari ini saya mengharapkan bukan hanya selesai di sini saja Pak Rian dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak yang lainnya, tetapi insya Allah tetap berlanjut. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kalau ada hal-hal yang ingin diketahui dari teman-teman lebih lanjut terkait guru penggerak ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya terkait dengan guru penggerak, mohon kiranya juga diberikan informasi kepada teman-teman semuanya, sehingga saya sangat mengharapkan bahwa minimal dari teman-teman yang ada di ruangan ini, kecuali yang mau pensiun gitu, yang ada di ruangan ini kedepannya menjadi guru penggerak, bukan hanya calon, banyak calon guru terus nantinya kedepannya menjadi guru penggerak. Karena saya tahu di dalamnya proses guru penggerak di dalamnya itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali untuk perkembangan, mengikuti perkembangan saat ini, utamanya adalah Bapak Ibu guru sebagai guru mata pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan bismillahirrahmanirrahim maka kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak oleh Pak Rian Habibullah Yasin pada kesempatan kali ini di SMK Negeri 1 Trenggalek saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semuanya juga tergerak, sekali lagi tergerak untuk Bapak Ibu untuk menjadi calon guru penggerak dan kedepannya menjadi guru penggerak. Dan semoga Pak Rian dan teman-teman yang lain yang sudah sebagai calon guru penggerak akan menjadi sukses di dalam melaksanakan kegiatan dan prosesnya sehingga nanti benar-benar dinyatakan sebagai guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas perkenan Ibu Kepala Sekolah membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan di sini karena langsung untuk efektivitas waktu buat sekalian. Untuk efektivitas waktu di sini kami merangkap yang menyampaikan, yang moderator gitu. Jadi merangkap gitu. Jadi saya mohon keikhlasan panjenengan paling tidak sampai dengan nanti maksimal jam 10 ya. Maksimal jam 10 panjenengan nanti saya minta untuk istilahnya ya kita berdiskusi. Nanti kita berdiskusi. Jadi kita ngobrol, saya menyampaikan, terus mungkin panjenengan punya pendapat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah saya sampaikan tadi di paparan yang ada di sini, yang kami sampaikan di sini adalah pengalaman saya nih. Jadi pengalaman saya di sini saya memberikan judul budaya positif, teori dan praktek. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya terima. Terus apa yang sudah saya laksanakan ya. Jadi pengalaman saya mungkin
kalau panjenengan itu sudah mengikuti, karena yang hadir di sini kan kita semua guru ya. Jadi kita itu punya background pengalaman masing-masing. Dulu ketika kita belajar itu juga punya berdasarkan disiplin ilmu pendidikan, kita sudah belajar banyak teori. Di sini kami nanti akan menyampaikan sesuatu yang baru, di mana yang baru itu dalam prakteknya sangat mungkin sudah panjenengan laksanakan. Ya, sangat mungkin sudah panjenengan laksanakan. Cuman penamaannya itu istilahnya karena ada revitalisasi, ada perbaikan gitu ya. Jadi di sini disampaikan. Nah, kebetulan ini sudah kami praktekkan dalam kurun waktu ya 1 bulan ini. Ya. Pertanyaannya mungkin dari awal saya sampaikan, hasilnya gimana ya gitu ya. Jadi prakteknya hasilnya gimana? Kalau saya pribadi, saya katakan di awal sebelum memasuki materi ini nanti Bu ya, Bapak Ibu sekalian, bukannya saya tidak optimis, tidak, bukan saya pesimis juga tidak. Kalau misalkan saya ditanya di awal tentang praktek baik yang sudah saya lakukan terkait budaya positif ini, dalam kurun waktu 1 bulan itu memang saya tidak bisa menjamin itu bisa berhasil 100%. Saya tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin. Tapi paling tidak saya memiliki peluang media lebih yang bisa saya gunakan, yang bisa saya kembangkan untuk kegiatan proses belajar dengan siswa. Kalau misalkan saya diminta jaminan, saya tidak bisa menjamin. Terkadang dalam berproses saya itu juga masih perlu refleksi, ada perbaikan dan sebagainya. Sehingga saya belum bisa menggaransi. Tapi ketika saya menyampaikan ini, saya bisa menjanjikan peluang lebih kepada kita semua yang hadir di sini. Ketika kita ingin merubah, ketika kita ingin memperbaiki kondisi pembelajaran itu, kita punya peluang lebih, kita punya cara lebih. Yang mana selama ini misalkan kita itu berpikir bagaimana, mungkin paling tidak ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, Ibu sekalian. Nah, konsep yang pertama Ibu sekalian yang perlu kita renungkan bersama gitu. Di sini saya kasih garis-garis kuning gitu ya, atau warna kuning. Ini salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif ya. Lingkungan yang positif itu bisa terjadi kalau kita saling mendukung ya. Pertama kita saling mendukung, yang kedua saling belajar, saling bekerja sama. Nah, dari komunitas yang ada pembiasaan ini pada akhirnya bisa memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik, istilahnya praktek baik ya, praktek baik. Nah, dari situ, dari pembiasaan ini, ketika waktu berubah lambat laun, insya Allah akan bisa menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Karena menumbuhkan karakter baik itu tidak bisa langsung serta-merta 1 bulan selesai ya. Ada sebuah keyakinan baru terus 1 bulan selesai karakternya baik semua. Mungkin kalau 1 bulan itu baik semua, nanti bulan berikutnya akan berubah ya, akan berubah. Sehingga memang butuh waktu ini. Jadi butuh waktu ketika kita ingin melakukan sesuatu yang positif, ingin mencapai budaya yang positif, sehingga ketika itu diistilahkan itu budaya positif. Namanya budaya itu kan butuh pembiasaan. Pembiasaan itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan kalau dalam komunitas itu ada komunikasi. Dalam komunitas itu saling mendukung. Dalam komunitas itu saling belajar gitu ya. Saling bekerja sama. Nah, itu baru akan muncul budaya. Dan terima kasih kepada rekan guru PPKN dan rekan guru yang lain, terutama guru PPKN, panjenengan sudah rawuh meskipun ini kan panjenengan itu mau purna, tapi tetap berkenan untuk hadir di sini, itu saya senang sekali. Gitu ya. Terima kasih, ya, terima kasih. Gitu. Jadi, ya ini kalau misalkan ini nanti video ini saya unggah kan, wah guru SMK 1 itu semangatnya walaupun nomornya masih belajar kan gitu. Terima kasih sekali. Nah, nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka ya.
kurikulum merdeka di sini dalam kapasitas saya sebagai guru sekarang ini memang mau tidak mau kita itu dituntut untuk mengarah pada paradigma baru. Saya kemarin itu sempat diskusi dengan Pak Hari, ya, di ruang Waka itu diskusi dengan Pak Hari. Kita itu mencoba mengidentifikasi, ya, kurikulumnya baru, tapi kok tetap saja ya siswanya seperti itu, kan gitu ya pertanyaannya. Terus saya menyampaikan ke Pak Hari, mungkin tetap itu karena gurunya ngajarnya juga tetap, Pak. Banyak saya tanya gitu. Jadi nyapu produknya itu tetap, padahal regulasinya itu berubah. Kita itu, kalau saya itu kan mengalami ganti kurikulum mulai 2006, KTSP, terus K13, terus kurikulum merdeka. Sebagian dari kita itu kan berpikir kadang wis bolak-balik gonta-ganti kurikulum, tapi kok tetap ya produknya, gitu ya, tetap produknya. Terus saya sebenarnya juga berpikir ketika Pak Hari menelurkan ide atau gagasan seperti itu, pertanyaan seperti itu, saya juga berpikir, iya, kan kalau saya berpikir saya pernah menjadi instruktur gitu, kan yo izin lek produknya tetap kan gitu ya. Kan gitu ya. Kita juga malu gitu ya. Produknya kok tetap. Berarti ada permasalahan di situ. Apa? Mungkin kita sebagai guru itu ya tetap. Ketika regulasinya berubah, cara kita itu tetap. Akhirnya melahirkan produk yang sama saja. Ya, itu. Nah, dengan cara-cara berpikir seperti ini, tadi yang disampaikan Pak Hari sambil guyon gitu ya, ternyata ya mesem juga Pak Hari pada waktu itu kan gitu. Mesem juga. Oh iya gitu. Nah, kelihatan ya Pak. Jadi kita santai saja. Jadi mesem juga kayaknya. Oh iya ya. Nah, jadi kan menjadi refleksi bagi kita, diri kita bersama atau Bapak Ibu guru. Artinya saya juga belajar, panjenengan juga belajar gitu ya. Dan di sini saya ingin menyampaikan secara teori dulu. Jadi harapan perubahan paradigma pembelajaran itu dibuat bagaimana ya Bapak Ibu guru. Di sini saya membuat ilustrasi seperti yang ada di dalam tayangan itu Bapak sekalian nih, di mana pembelajaran itu ya pusatnya itu bisa pada guru atau murid. Kita punya dua pilihan di situ. Ya. Pusatnya itu bisa pada guru atau pada murid. Ya. Kita punya pilihan. Nah, ketika punya pilihan panjenengan itu, saya itu bisa menentukan kita posisikan mana pusat pembelajaran itu. Apakah kita atau kita balik ke murid. Kita ambil untung ruginya saja. Kalau kita pusatkan ke saya sebagai guru, kalau saya tidak ada, maka murid tidak akan belajar. Gitu ya. Maka murid tidak akan belajar. Contoh sekarang yang kita lakukan sekarang ini, nuwun sewu, panjenengan saya minta tolong, mungkin yang panjenengan yang rawuh di sini ini ada yang sedang mengajar, nyata ya, terus panjenengan kasih tugas. Kalau pembiasaannya itu kita berpusat pada guru, ketika siswa kita tidak ada, pertanyaannya, belajarkah siswa atau buyarkah siswa kan? Ada dua pertanyaan. Paling tidur kan gitu. Nah, ada pilihan kedua Bapak sekalian. Pilihan kedua itu apa? Berpusat pada murid. Berpusat pada murid. Jadi berpusat pada murid itu juga butuh proses, butuh pembiasaan. Tidak serta-merta siswa bisa berubah karakternya untuk bisa berpusat pada murid. Kita sebagai guru harus banyak memberikan kepada mereka kepercayaan. Kita harus bisa membesarkan hati mereka, gitu ya. Kita harus bisa memberikan kepercayaan agar mereka mau bekerja meskipun kita tidak ada. Ya, seperti itu. Agar program-program pembelajaran itu tetap ada. Ya. Ketika kita tidak ada. Nah, yang diinginkan sekarang itu Bapak sekalian, yang diinginkan sekarang ini adalah proses pembelajaran itu paradigmanya adalah berpusat pada murid. Sehingga ketika kita itu hadir maupun kita tidak hadir, ketika proses pembelajaran itu berpusat pada murid, mereka punya kesadaran untuk mau belajar.
mereka punya kemauan untuk mau belajar. Nah, mengucapkan ini mudah, tapi tantangannya nanti dalam membangun karakter belajar mereka. Makanya tadi pada slide sebelumnya di sini disampaikan kita itu butuh saling mendukung, kita itu butuh saling kerjasama. Ya. Jadi gitu. Nah, kamu lanjutkan. Nah, sekarang coba kita merefleksikan. Ya. Meskipun di sini ada ibu kepala sekolah, ya kita jujur aja kalau memang kurang ya kita sampaikan kurang nanti dalam refleksi ini. Karena tujuannya kita ada untuk perbaikan. Ini tujuannya untuk perbaikan. Yang pertama adalah mari kita amati lingkungan sekolah kita saat ini, bagaimana suasananya. Gitu ya. Ini tidak usah dijawab mungkin, tapi kita bisa membayangkan. Kita bisa membayangkan lingkungan sekolah kita itu, misalkan dalam kategori ada fisik, ada non fisik, ada lingkungan komunikasi, ada lingkungan belajar. Sebagian dari kita mungkin ada yang biasa, ada yang kadang kita itu mengeluh. Contohnya ya saya sendiri, kadang kalau belajar mengajar itu saya juga sering mengeluh. Salah satunya, kenapa disiplin kita itu sulit misalnya, sulit kita capai misalnya gitu ya. Terus kalau tercapai itu tidak ajak, bisa naik turun. Suatu saat baik, besok itu melonjak pola disiplinnya itu berubah. Gitu. Kalau misalkan hari ini baik, besok bisa menjadi tidak baik. Besok lagi baik. Kenapa tidak ada keajekan seperti itu? Itu untuk refleksi kita bersama. Terus yang kedua, bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Ya. Kadang itu kalau kita lihat murid berinteraksi itu mereka itu gembira, ya. Mereka itu gembira. Tapi kadang itu ya polusi suara. Pas olahraga bisa nonton tiba-tiba muisuh buanter. Ya mungkin karena senangnya ya. Ya, orang siswa berperilaku seperti itu kan karena refleks ya. Dan ya. Ya selebrasi. Dan yang dikeluarkan itu ya yang mereka dengar, yang mereka di pembiasaan. Ya. Dan kadang kita itu kalau sebagai guru, dengar itu kan ya risih. Namanya kalau saya menyebutkan di kelas itu jangan ada polusi suara, seperti itu. Polusi suara, biar sehat telinga kita gitu. Jadi bagaimana murid kita saling berinteraksi, baik, rukun, tapi kadang ada kekurangan. Nah kita lihat seperti itu. Terus bagaimana guru saling bertegur sapa dan seperti itu ya. Baik itu dalam dunia nyata maupun dunia maya kan gitu ya. Terus bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Nah, kita sekarang itu banyak melihat, banyak merasa dan bisa menilai. Dan setiap individu kita itu punya penilaian. Dari penilaian kita, kalau misalnya kita komunikasikan, mau kita sampaikan ya, dalam komunikasi, wadah komunikasi interaksi yang baik, ini saya kira akan menjadi sesuatu yang positif ya dalam membangun lingkungan sekolah kita. Karena dampaknya itu kalau lingkungan kita positif, kita itu sebagai guru nanti bekerja itu juga enak, nyaman, pelanggaran minim gitu ya. Jadi ketika kita itu bisa membangun lingkungan yang positif, dampak positifnya kembali lagi ke kita, kembali lagi ke siswa, kembali lagi pada lingkungan tempat kita, dan itu menjadikan nyamannya kita. Dan ini yang memang harus kita perjuangkan. Membangun lingkungan sekolah positif ini harus kita terus perjuangkan, kita upayakan, ya. Kita upayakan semakin hari semakin baik, ya. Dan itu butuh komunikasi buat sekalian. Nah di sini kita mulai dari diri. Ya. Pada kesempatan ini saya tidak akan membagikan kertas, karena waktu kita pendek. Coba kalau panjenengan punya ide, ya, terkait dengan pribadi murid, karena kita guru, orientasi kita pada murid, sementara ini kita perubahan kita pada murid. Ya. Pribadi murid itu misalkan dalam hal disiplin, dalam hal kemandirian, bertanggung jawab. Dan yang paling penting itu murid bisa bahagia. Ya.
Kalau murid itu di sekolah bahagia, pokoknya awake dhewe itu jadi guru itu enak banget gitu. Derajat itu. Kalau murid itu bisa bahagia, ya betul. Saya itu masih ingat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya masih ingat. Saya pernah ketemu dengan kepala sekolah itu namanya John Gaston, kepala SMA di Clayton namanya, sekolah negeri di Australia di Melbourne. Ketika kami datang ke sana itu, guru-guru Indonesia datang ke sana, beliau itu bertanya satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, sekolah itu dikatakan berprestasi kalau apa? Sebelum jawab ini ya, guru dari Indonesia itu menjawab juara, dapat piagam dan sebagainya, ya. Dapat macam-macam lah piala-piala. Beliau mengatakan bagus, itu penting. Ya. Tapi ada yang berbeda dari sekolah kami. Beliau mengatakan seperti itu. Apa yang beliau katakan? Kalau sekolah kami, ya kejuaraan itu penting, karena itu membawa nama baik sekolah penting. Tapi yang berhasil cuma 1-2. Ibaratnya itu siswa kami 500, 10 yang berhasil. Ya, memang membawa nama lembaga penting. Tapi ada satu sisi yang harus kita kejar juga. Apa itu? Kita jamin siswa itu bahagia di sekolah. Kita kan enjoy di sekolah. Enjoy di sekolah. Beliau itu mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, kita itu harus membuat siswa selalu rindu datang ke sekolah, kerasan di sekolah. Kalau kita bisa harus mengalahkan situasi sekolah rumah itu kalah. Ya, target sekolah saya itu seperti itu. Jadi nyamannya di rumah itu harus kalah, lebih dibuat nyaman di sekolah. Ya gitu, kata kepala sekolahnya. Iya, ya mungkin kalau di sini tidak pulang-pulang gitu. Tapi bukan nyamannya itu nyaman belajar maksudnya. Ya, jadi ketika pembelajaran itu betul-betul hidup, gitu, betul-betul hidup. Ya. Nyaman di sekolah dalam artian proses pembelajaran ya saya luluskan di sini. Bukan kok belajar yang terasa terus baru waktu banyak sepi ini tidak seperti itu. Ya itu paradigma mereka. Kita tidak harus sama sebenarnya. Kalau mereka di sana paradigma belajarnya seperti itu, ya kita tidak harus sama. Kita juga tidak harus mengikuti karena kita punya habit budaya sendiri. Tapi paling tidak hal itu bisa menjadi perbandingan. Ya perbandingan bagi kita. Bagaimana kita mengelola pembelajaran. Selama ini ketika kita itu menyampaikan materi itu hanya target-target, kadang siswa itu jenuh. Kita tidak berpikir bagaimana toh biar siswa itu senang di kelas gitu ya. Bagaimana siswa itu bisa nyaman di kelas ya gitu. Ya itu yang kadang itu belum terpikirkan pada kita. Terus kita fokus pada sampai harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C. Ini kenapa kok di bawah KKR ini? Apa masalah Anda dan sebagainya? Padahal ada masalah yang paling dasar bagi mereka itu apa? Mereka itu tidak nyaman di kelas. Ada perasaan seperti itu. Dan itu memang kadang terbangun dari komunitas. Nah sekali lagi saya garis bawahi, pengalamannya di sana dengan yang di sini itu memang beda dan tidak harus disamakan karena setiap sesuatu itu punya karakter sendiri. Tapi paling tidak itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk belajar. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 9:20. Nah sekarang kalau misalkan saya minta ke panjenengan, urun rembuk ke panjenengan, saran ke panjenengan, dari konsep mulai dari diri untuk menciptakan lingkungan yang positif, misalkan disiplin yang sudah kita lakukan itu apa ya Bapak sekalian? Ya, memberi contoh. Saya tulis di sini, guys. Nah, jenengan saya layani di sini. Betul-betul nulis. Di kelas tepat ke kelas sebelum bel, gitu ya. Atau mungkin bahasanya tidak terlambat. Ada tadi
panjenengan menyampaikan memberi contoh gitu ya. Variabel kita ambil 2 saja. Nanti terlalu banyak, kalau kita sepakati nanti sulit nanti. Terus kira-kira kalau yang sudah kita lakukan seperti ini, terus yang akan kita lakukan ke depannya nanti apa kira-kira? Bapak Ibu. Konsisten. Ya, oke. Konsisten. Oke. Terus apa lagi? Besok saat itu. Nama istiqomah gitu. Jadi istiqomah ya katanya. Ya. Mungkin ada usulan dari Pak Nador. Ya kan ini mikirnya bareng ya. Kita tidak mungkin kalau satu ide wah ternyata cocok ya wis kita pedomani kan gitu bisa. Yang kedua konsisten. Terus apa lagi? Lebih baik. Oke, kita catat lebih baik. Artinya apa? Yang akan saya lakukan ke depan itu kita itu meningkat, macam gitu Pak. Lebih baik. Lebih meningkat lah, intinya ada peningkatan. Cukup 2 mungkin. Terus kalau dalam hal kemandirian, ya, yang kita bisa lakukan untuk membangun pribadi murid itu apa Pak Ibu sekalian? Memberi kesempatan untuk presentasi di depan kelas. Memberi kesempatan, memberi kepercayaan gitu ya. Memberi kesempatan atau garis miring kepercayaan. Percayaan. Terus apa lagi mungkin? Tugas. Saya pakai bahasa Inggris saja. Self confidence yang sudah kita lakukan. Terus 2 cukup. Walaupun 2 ini kalau kita konsisten ini enak. Ya, itu luar biasa. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Karena kita itu mau melakukan perubahan yang sifatnya pelan-pelan terus terencana gitu nih. Terus kedepannya ketika kita ingin memberikan seperti ini, yang akan saya lakukan ke depan itu bagaimana? Memberi tugas. Terus apa Pak Cahyo untuk Pak Isnari memberi reward Melayu di tengah lapangan. Memberi reward ya, memberi reward. Ya namanya stimulus respon kan boleh. Oke, kita tampung dulu. Satu lagi mungkin. Tanggung jawab. Tanggung jawab di bawahnya sudah. Jadi yang akan saya lakukan ketika saya memberi kesempatan, maka saya harus bertanggung jawab. Artinya apa? Mendampingi anak itu ketika anak itu kesulitan gitu. Misalnya di kelasnya Pak Hari, anak diberi kesempatan megang alat emas, kan berarti kan tanggung jawabnya K3-nya oleh Pak Hari. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan seperti itu. Terus dalam hal pribadi murid yang bertanggung jawab, yang sudah kita lakukan itu apa? Bagus sekali. Apa? Ayo, oke. Memberikan pengarahan positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bertanggung jawab. Jadi Memberi kesempatan anak untuk menyampaikan apa yang saya bermasalah. Jadi terbuka, misalnya gitu ya. Terbuka. berusaha untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bu. Bapak Ibu Santai mawon gitu. Monggo jajannya disambi. Nah, gini, terbuka. Kita itu biasa terbuka dengan anak. Jadi anak itu kalau kita biasa membuka diri, biasanya anak memang dekat gitu. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Tadi Pak S tadi menurut berusaha untuk yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Jadi terbaik. Cukup 2, nanti kalau ada yang lain monggo panjenengan itu inventarisir sendiri ya sekalian. Terus yang akan saya lakukan ke depannya kan dalam hal membangun rasa bertanggung jawab itu. Kita itu apa Bapak Ibu?
Ini Pak Teguh, Bu Fajar yang mau menyampaikan gagasan usulan terkait dengan Memberi hukuman kepada yang melanggar. memberi hukuman, ya. Mengerjakan tugas. Saya tulis, pokoknya kita campur dulu semua ya. Memberi sanksi. Memberi sanksi. Terus Kontrol diri. kontrol diri. Ke depan kita harus memiliki kontrol diri. Kontrol diri. Dua, karena ini penting kontrol diri. Terus, nah, pribadi murid yang bahagia yang sudah kita lakukan itu apa? Sebelum berangkat anak saya suruh makan dulu. Makan dulu ya. Jadi harus Di sana setelah mereka lapar, ya. Memberikan bahagia. sesuai kebutuhannya. Tersenyum. Ya kita membuat anak-anak bersemangat lah supaya pagi-pagi tidak terlalu sedih. Memahami kebutuhan dia. Ya, ya. Sampai belakangan tidak muncul, Pak. Kontrol. Tidak muncul. Juga saja ya. Jadi memberikan dasar kenyang dulu. Ya, sama Pak Presiden itu kalau mau rembuk sesuatu itu diajak makan dulu ya. Terus kenyang loh. Saya pagi ini juga menggunakan teknik itu. Ya kan, lewis kenyang terus duwe sapel. Lewis kenyang duwe sapel menengah. Iya, oke. Nah, yang akan saya lakukan ke depan itu apa itu? Memenuhi kebutuhannya. Ya. Kenyamanan lingkungan kelas. Lalu Kenyamanan lingkungan kelas. Lingkungan. membuat nyaman lingkungan kelas ya. Memenuhi kebutuhannya. Kalau dijelaskan kondusif banget. Jos. Itu saya semua ya, saya kan ya uang. Orang mulak, Yalah. Oke, terima kasih buat sekalian. Nah, di sini kita sudah memiliki data dari masing-masing kita, dari ulun rembuk kita semua terkait dengan mulai dari diri kita. Ya, kalau kita itu mau merubah orang lain itu kan kita harus memulai dari diri. Target kita itu kan siswa. Jadi kita mulai dari diri kita dengan menciptakan lingkungan yang positif. Misalkan dari di kelas blumpil, memberi contoh, banyak sekali di sini. Itu indikator yang sudah panjenengan berikan. Nah, dan yang sudah panjenengan lakukan di sini paling tidak ada 8 hal sikap yang sudah panjenengan lakukan dan yang akan panjenengan lakukan juga ada 8. Itu kalau misalkan kita komitmen, kita mulai dari lingkungan terkecil, dari mana ya, dari kelas kita itu sendiri, itu sudah modal yang nyata, modal yang ada gitu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya, ketika sudah mulai dari diri, sekarang kita masuk pada eksplorasi konsep. Jadi Bapak Ibu, ini kita bawa pada teori. Teori ini yang sudah saya pelajari 1 bulan yang lalu. Nanti kalau misalkan ada tidak samanya, kita bisa diskusi. Sehingga nanti ada jalan keluar. Karena secara metode ilmiah, sesuatu yang bersifat ilmiah itu bisa muncul karena ada pengembangan teori sebelumnya. Misalkan ada teori A. Kenapa ada teori B? Karena hasil pengembangan teori A gitu. Terus ada teori C, hasil pengembangan dari teori B. Terus seperti itu. Nah, kadang teori itu ketika dalam praktek tidak sesuai, sehingga kita punya banyak pilihan atau teori yang lain. Nah, nanti mungkin kita akan mendapatkan hasil dari komunikasi kita ini. Nah, review tindakan.
kita akan mereview tindakan kita ya. Misalkan gini Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh nih. Misalkan apa ya, Pak Hari misalnya. Mohon maaf Pak Hari, saya jadikan contoh lagi. Pak Hari, ya kan? Ya. Karena saya sering diskusi dengan beliau. Pak Hari, misalkan Pak Hari itu punya uang 100.000 Pak Hari. Misalnya. Tapi lebih ya Pak Hari. Uang itu diminta oleh Bu Yayu. Diberikan ya Pak Hari? Duit 100.000, Bu Yayu itu minta uang itu Pak. Ya, jalur 100.000. Padahal Pak Hari itu uangnya juga 100.000 itu. Diberikan Pak Hari? Gimana Pak Hari? Sensasi. Ya Pak Hari? Santai, nggak mau kok. Kalau kita sebenarnya Pak Hari? Belum Malah orang ditanya. Kalau yang dia akan Kalau memang sebenarnya membutuhkan Pak. Kalau yang gini, kita ambil dari jawaban tadi ya. Kita ambil dari jawaban Pak Hari tadi. Kalau memang yang meminta Bu Yayu, saya kasih, apalagi beliau membutuhkan. Artinya apa? Kenapa Pak Hari mau memberi uang 100.000 itu? Padahal cuma satu-satunya. Karena yang minta Bu Yayu, ada karena yang minta Bu Yayu. Berarti apa? Di situ ada kepercayaan. Ada pertanyaan. percayaan juga. Iya ya, ada pertanyaan. Juga bisa itu. Terus ada gini. Misalkan Pak Hari punya uang 100.000, Pak Nagur minta uang 100.000 tadi, seperti Bu Yayu. Pak jenengan berikan ya? Enggak. Kenapa? Ada satu kata kunci di sini, kepercayaan. Betul ya? Dalam teori, nah sekarang gitu ya, saya masuk dalam teorinya. Dan saya dalam teori kurikulum yang baru ini, makanya ada istilah menghamba pada murid, merdeka. Guru ini kok sengsara sekali ya. Saya kok penak muridnya dong kan gitu kan. Ya, kadang kita berada di hidup seperti itu loh sekalian. Jadi kok yang dilihat kok peluangnya murid saja. Terus hak asasi guru seperti apa kan tadi? Itu kok menghamba pada murid dan sebagainya. Karena pada prinsipnya gini, kembali tadi pada teori kepercayaan tadi. Kalau murid, kenapa kita itu mau memberikan sesuatu yang kadang itu setelah kita berikan itu kita tidak punya apa-apa? Karena satu percaya. Mulai sendiri Bu Yayu, berarti itu akeh. Percaya, ya Bu Yayu mesti itu teori kepercayaan. Jelas. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan pembelajaran apa? Kaitannya dengan pembelajaran itu, kenapa ketika kita itu ingin merubah siswa itu perubahannya itu kok tidak stabil seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dikaitkan dengan teori kepercayaan, ada ketidakpercayaan siswa. Mereka itu tidak memasrahkan 100% diri mereka ke kita. Itu kalau kita bicara teori. Memang prakteknya agak sulit ini. Kenapa? Misalkan dari Senin yang terlambat 10, ini tadi 60. Kan kalau mau ikut logika ini kan lebih sedikit, lebih sedikit gitu ya. Karena kalau menurut teori kepercayaan ada rasa tidak percaya, ada rasa tidak percaya dari murid, sehingga ketika mereka itu tidak percaya, mereka itu tidak mau menyerahkan dirinya itu. Ada jarak di situ, ada gap. Ya sama seperti teori uangnya Pak Hari ke Bu Yayu dan uangnya Pak Hari ke Pak Nadur. Walaupun Pak Nadur itu Pak Hari emang orang kan gitu, kok disek. Nah gitu. Misalnya ini misalnya deh. Ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Mulai. Ya nanti deh. Jadi karena dia tidak percaya sehingga
Sekarang kita akan coba review tindakan kita. Ini teori lagi. Bisa benar, bisa salah. Pasti ada errornya. Tapi mayoritas itu benar. Biasanya kalau sesuatu yang ilmiah itu errornya 5%. Errornya itu yang ini bisa tercover. Tapi yang 95% ini benar. Selama ini saya juga merasa karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lainnya apa? Karena saya tidak bisa menahan diri gitu ya. Selama ini pendekatan saya itu biasanya stimulus respon. Stimulus sih kayak rangsangan fisik, baru setelah itu ada respon. Nah, berarti kan setiap sesuatu itu kan harus butuh stimulus. Iso-iso gurunya itu miskin kalau setiap hari harus ngasih stimulus. Gitu ya. Orang itu termotivasi. Kenapa kok Anda itu tidak terlambat? Kalau siswa menjawab boleh tidak dihukum, itu masuk nomor 1, masuk level 1. Jadi kalau siswa kita itu, misalkan jenengan ngasih angket, betul nggih? Panjenengan itu ngasih angket, kenapa Anda tidak terlambat? Alasan apa yang menyebabkan Anda tidak terlambat? Ketika siswa kita menjawab agar saya tidak dihukum, berarti itu siswa itu masih level 1 karena stimulus respon. Ada level kedua untuk mendapatkan imbalan. Akunku kalau tidak terlambat, saya itu dapat nilai tambahan, apresiasi, penghargaan dari orang lain. Itu level 2. Ada level tertinggi, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kenapa Anda tidak terlambat? Ya karena memang saya pantas Pak untuk tidak terlambat. Nah gitu misalnya, jawaban siswa seperti itu. Kalau ada, ya, saya pantas Pak untuk tidak terlambat. Iya. Jadi Anda itu memang kalau Anda sampaikan itu, terima kasih Anda sudah tidak terlambat. Memang Anda pantas untuk tidak terlambat. Anda pantas untuk mendapatkan predikat itu. Jadi, nah ini kan pilihan. Terus kalau dalam prakteknya, gitu ya, kita itu kalau bisa ya ketiga. Lek ilpes sampai nomor 3 husnul khotimah kita itu. Ya. Nah, kita itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kurikulum Merdeka misalkan seperti ini, kita ingin mengetahui kondisi siswa prabelajar itu kita bisa gunakan dengan ini. Kenapa Anda dalam hal keterlambatan, apa yang menjadikan alasan Anda tidak terlambat? Lihat dari jawaban siswa, nanti akan tahu siswa ini modelnya kalau dalam hal motivasi dia posisinya di sini. Dari situ kita akan bisa memberikan miteni, perlakuan yang berbeda, yang mana itu tidak menyinggung harga diri mereka. Karena yang kita ajar itu adalah siswa yang punya harga diri. Dia sudah memiliki rasa harga diri. Kalau harga diri saya dilecehkan itu mereka akan tersinggung. Mungkin di hadapan kita tidak berani, ya, tidak berani menyampaikan, tapi itu akan bisa menjadi sesuatu yang tertanam bagi diri mereka sehingga dan dampaknya nanti juga bisa mengganggu, ya, bagi mereka. Nah, ini waktunya. Kesabaran kita. Makanya Ibu, memang harus banyak yang kita manage ya, yang harus banyak yang kita atur dalam kondisi ini Bapak sekalian. Untuk mencapai seperti ini kan awak dhewe kudu iso putih-putih tenan. Iso nopo ati tenan. Iya. Jadi ya dari situlah kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya Bapak sekalian. Masih separuh. Disiplin positif. Ya. Jadi tujuan kegiatan diseminasi hari ini, tujuan dari Disiplin Plus itu adalah menanamkan motivasi bagi murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Jadi murid itu tahu, mereka sekolah itu untuk apa tahu, mereka datang ke kelas untuk apa tahu. Kalau misalkan jawaban mereka yang kita dapat saat ini tidak sesuai dengan harapan kita tuntun agar mereka bisa menemukan itu. Dan yang paling penting, siswa itu kan kadang tidak bisa menghargai diri mereka sendiri dari perilakunya, dari sikapnya. Lalu bareng orangnya kayak pada sebenarnya ada kan foto miliknya
Nah, dipanggil ini. sadar tapi besok lali nih. Nah, artinya ketika sadar besok lali nih, berarti kan itu karena faktor bukan faktor internal mereka, faktor eksternal. Masih internal. Nah, ini dan ini tantangan kita sebagai guru. Belum tumbuh dari dalam hati ya. Tantangan kita bersama, sehingga nilai yang ada muncul dari diri mereka, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, goalnya, tujuannya apa Bapak sekalian? Dari disiplin positif ini, teori ini, tujuannya itu kalau kita laksanakan bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi, motivasi ini dari dalam, kita sentuh hatinya. Gitu. Kalau bahasanya orang motivator itu ya disentuh hatinya. Orang itu kalau hatinya sudah tersentuh, arti kapaknya mana? Ya. Bukan. Iya. Tapi pernah juga ya, maksudnya dibawa ke itu sudah dalam jauh orang tua saya. Ada yang jauh kayak gitu. Nah, memang tantangan guru sekolah adalah rumah kedua. Ya. Dan ya memang tantangannya berat. Misalkan ada siswa ada yang merokok, terus orang tuanya ketika dipanggil wis ning omah wis ngono, kudu karo diduduk kan kita itu kan. Iya, duduk. Nah, makanya kita harus komunikasinya dengan orang tua. Bahwasanya di sekolah itu punya peraturan keyakinan seperti ini. Kita harus istilahnya merendah diri di hadapan orang tuanya, orang tua ya, agar mereka mau bekerja sama dengan kita demi anak mereka. Merendah diri itu Bekerja sama dengan kita. Ya kita itu kan dalam strategi itu kan memang ada pilihan. Bagaimana posisi kita apakah kita milih posisi di atas, pilih posisi di tengah atau di bawah. Tapi kan di sini ada target yang ingin dicapai. Kalau panjenengan posisinya di atas bisa mencapai target, monggo. Tapi kalau ngukur oleh yang atas saya tidak bisa mencapai target, saya harus menengah, menurunkan tensi saya. Tapi target saya tercapai. Nah, itu pilihan juga. Sekali lagi itu tetap pilihan juga. Selanjutnya, nah goalnya itu apa? Goalnya itu kalau sekarang karakter itu ya dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau dalam materi itu banyak ibu sekalian ya, banyak dalam materi itu. Dalam materi itu banyak. Jadi kalau kita itu goalnya yang ingin kita capai apa? Dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernama kritis, mandiri. Nah, itu loh karakter yang ingin kita tumbuhkan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, tindakan dalam menegakkan disiplin, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, gini. Ini teori juga, teori juga. Kita itu bisa milih. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, kita itu dalam posisi sebagai menghukum, sebagai guru yang mengambil konsekuensi, atau sebagai guru yang memberikan restitusi dalam posisi mereka, gitu ya. Jadi posisi kita itu sebagai penghukum, pemberi punishment. Kan tadi ada pilihannya di awal. Kalau sesuatu ya kita hukum saja. Ada istilah penghukum. Nah, apa salah Pak istilah penghukum ini? Kalau dalam teori kurikulum IKM tidak sesuai. Saya katakan tidak salah, tapi tidak sesuai. Kenapa tidak salah? Karena ada teorinya sendiri namanya behavioristik. Ya, behavioristik itu kan cenderung punishment. Ada konstruktivistik, itu cenderung mengarahkan, cenderung restitusi. Nah, kita punya pilihan di sini Bapak sekalian. Apakah kita mau menghukum atau mengambil konsekuensi atau memberikan restitusi kepada siswa itu? Kadang ini awet dewi memperingatkan itu kalau kadang emosi itu kan kadang kita itu tidak terkontrol. Saya sendiri juga merasakan seperti itu. Ketika kita merasa tidak dihargai, kadang kita itu tidak terkontrol. Akhirnya apa? Kita itu tidak fokus menyelesaikan masalah, bisa malah nambah masalah. Nah, yang kita pilih itu adalah kalau bisa pilihannya paling tidak
restitusi kalau konsekuensi dulu, tapi kalau yang paling bagus ya terbaiknya restitusi. Kebanyakan konsekuensi. Nah, yang tapi itu harus dicantumkan dulu dalam sebuah kesepakatan perencanaan, sehingga itu namanya bukan hukuman, tapi sebuah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Nah, ini restitusi dan segitiga restitusi. Nah, teori lagi loh sekalian. Diana Gersten dalam bukunya Restitution mengatakan bahwa beliau telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Ya, jadi ketika kita menemukan siswa itu salah, kita itu yang pertama yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi divalidasi, diyakinkan di hadapan peserta didik bahwasanya tindakan mereka itu salah. Artinya tidak benar, tidak sesuai gitu. Terus yang kedua, setelah mereka itu tahu bahwasanya tindakannya itu menyimpang, kita tanyakan sekali lagi keyakinannya dari diri mereka, tindakan itu benar atau salah. Ketika mereka menjawab salah, entry point kita sudah dapat. Wah, ini wis mengakui lah, gitu ada pengakuan. Nah, kalau mereka sudah mengakui salah, siswa itu jangan dijatuhkan, tapi kita stabilkan identitasnya, kita besarkan jiwa mereka. Misalkan ketika mereka sudah mengakui kesalahan, kita sampaikan setiap orang itu pasti punya kesalahan, mari kita belajar dari kesalahan, kita berjanji tidak mengulanginya lagi. Jangan sampai kita menjatuhkan identitas mereka, salah ini dan sebagainya. Itu akan memperburuk perasaan mereka namanya. Dan memang cenderungnya ini kita itu ketika dalam guru penggerak itu belajar itu ilmunya kayak ilmu psikologi ya. Saya juga berpikir gitu, ilmunya kayak ilmu psikologi. Memang banyak ilmu psikologinya Bapak sekalian. Di modul 2, modul 1.2, 1.3, 1.4 itu kita banyak belajar ilmu psikologi. Jadi intinya guru itu memang harus tenang ya, ketika menghadapi situasi apapun. Dan ini memang ya saya sendiri juga masih belajar tentunya. Nah, contoh segitiga restitusi itu seperti ini Pak sekalian. Nah, prakteknya ya. Orang pun sebentar, tampilkan videonya gitu. Ini video yang saya untuk tugas saya dalam praktek segitiga restitusi. Langsung ke prakteknya aja. Berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mas Tegar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya. Mas Tegar, tahu alasannya dipanggil hari ini ke sini? Ada apa ya Pak? Oh, belum tahu ya. Ini Mas Tegar. Kemarin ada teman Mas Tegar kenal dengan namanya Mas Dedi. Kenal Pak? Kenal. Ya. Ini kemarin itu Mas Dedi itu mengatakan bahwasanya Mas Dedi itu tidak senang dengan perlakuan yang diperlakukan Mas Tegar. Ya, kira-kira kemarin ada apa dengan Mas Dedi? Itu sedikit gimana ya Pak? Mengulang-ulang ya marah itu Pak isinya. Oh marah ya Pak. Ya, Mas Tegar suka marah? Dibanding-banding yang mana? Oh, dibanding-banding yang mana? Oh, ini Mas Tegar ya? Ya Pak. Ya tadi kamu bilang Mas Tanpa naskah ya Pak. Saya orang bilang di sini Pak ya, ingin
Gue suka dong percaya sama itu. Ini untuk praktek Pak. Ya isi dulu Pak ya mulai ya iya Pak coba ceritakan ya kemarin dia ngerasain saya Pak sama teman-teman dan yang di belakang dulu Pak ya saya nggak terima dan saya loloskan balik Pak. Oh betul ya. Jadi saya lihat masa saya ini intinya ingin membela diri gitu ya. Iya ingin membela diri terus ketika melakukan hal seperti itu Mas Tegar merasa bagaimana perasaan Mas Tegar setelah saat melakukan dengan Mas Edi tadi? Ya saya merasa bersalah juga Pak. Jadi merasa bersalah. Ya. Kenapa Pak merasa bersalah? Ya karena ya ulang-ulangan teman diri juga. Ya. Terus kira-kira ya, perilaku atau tindakan yang Mas Tegar lakukan kemarin itu bertentangan nggak dengan keyakinan di kelas kita itu? Bertentangan nggak? Bertentangan. Ya. Alasannya kenapa kok bertentangan? Karena di keyakinan kita tidak boleh saya membuli Pak. Oh, ya. Terus kedepannya kira-kira Mas Tegar ingin melakukan hal apa untuk memperbaiki ketika saya sadar saya melanggar peraturan kelas ini melakukan apa? Ya hal kedepannya saya ingin memperbaiki diri meminta maaf dulu kepada Edi dan tidak melakukan hal membuli seperti ini lagi Pak. Oh jadi alhamdulillah ya Mas Tegar sudah menyadari bahwasanya yang Mas Tegar lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas dan kedepannya coba ulangi sekali lagi Mas Tegar ingin melakukan apa? Ingin memperbaiki kelakuan saya yang membuli Edi. Oh, tidak membuli lagi ke depannya. Kira-kira nanti Mas Tegar sudah mau minta maaf ke Mas Edi ya? Ya Pak. Kira-kira nanti ke depannya Mas Tegar ini akan mengambil langkah apa? Saya mau minta maaf atas kelakuan saya yang telah membuli kamu kemarin. Oh ya, ya terima kasih ya. Ya jadi ini menjadi pelajaran bagi Mas Tegar dan teman-teman yang lain bahwa kalau kita itu melanggar keyakinan yang kita yakini, sebaiknya kita mau untuk mengakui, mau untuk menyadari, apalagi seperti yang disampaikan Mas Tegar tadi, Mas Tegar akan minta maaf ya. Terima kasih. Saya ucapkan nanti setelah ini silahkan kalian berkomunikasi dengan baik. Semoga untuk teman-teman di kelas yang akan datang kalian sudah dapat menggalinya Pak. Ya, silakan bisa kembali ke kelas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini skenario ya. Memang kalau ditanya skenario pasti apa ada di lapangan kan bisa berbeda. Ada sikap penolakan misalkan. Jawaban yang kadang itu membuat kita mangkal, marah dan sebagainya. Nah, ini memang tanggung jawab kita sebagai guru untuk selalu berhati-hati ya. Jadi kita butuh strategi-strategi untuk melakukan pendekatan pada peserta didik. Yang saya sampaikan ini adalah bentuk praktik segitiga restitusi, di mana di situ ada kegiatan-kegiatan seperti menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, terus bertanya tentang keyakinan mereka. Nah, dari tiga ini apakah urutannya harus mulai dari misalkan dari validasi? Tidak. Bisa panjenengan sesuaikan kebutuhan. Kalau misalkan diawali dengan menanyakan keyakinan di monggo. Ini salah atau tidak? Kalau salah, yang benar bagaimana? Kan gitu ya. Jadi seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang terakhir buat sekalian, kita akan bicara mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu adalah kalau dalam istilah dulu itu peraturan kelas buat sekalian. Kalau sekarang itu namanya keyakinan. Saya melihat di modul itu sebenarnya tidak ada di modul. Saya tidak menemukan
definisi khusus gitu ya. Cuman saya mencoba memahami sendiri dengan definisi saya. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu seperti saya memahaminya seperti di luar diri kita, sesuatu yang ada di luar diri kita, terus kita harus melakukan, harus mematuhi, ya, eksternal faktornya. Tapi kalau keyakinan itu ya sesuatu yang dari dalam diri kita, karena keyakinan kita. Nah, dalam pembelajaran, ketika saya yakin panjenengan di awal pelajaran itu kita itu sudah membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu mari kita ubah bahasanya, caranya menjadi sebuah keyakinan. Kita internalisasikan pada diri anak-anak, pada diri murid, sehingga itu bukan menjadi sesuatu yang ada di luar dari bagian diri mereka. Saya di sini, aturan di depan saya lakukan atau apakah saya langgar, itu kalau aturan. Tapi kalau keyakinan, kalau saya lakukan itu menguntungkan saya, kalau saya tidak lakukan itu merugikan, karena sesuatu yang saya yakini. Ya. Jadi dibangun dari hati, istilahnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu disusun bersama berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman siswa. Bapak Ibu, nah praktek aksi nyatanya seperti apa? Ya. Kalau saya itu praktek aksi nyatanya itu adalah saya mencoba dalam setiap kegiatan pembelajaran, saya meniru guru-guru produktif ya. Karena SMK itu kan namanya guru produktif. Kita harus akui kalau SMK itu ada di guru produktif. Kalau misalkan saya guru PPKN dengan sistem norma-norma itu yang harus dipahami individu, maka akan sangat melelahkan bagi saya sebagai guru dan membosankan bagi siswa. Kalau APHP praktek masak rame, gitu, kolaborasi, ya, ada di PPKN materi itu. TPM kelas sebagainya senang. TKR bongkar mobil bareng-bareng senang. PPKN pasal 17. Nah, kalau itu tidak saya buat seperti guru produktif, intinya apa? Kerjasama. Jadi saya menyajikan permasalahan real yang ada di lapangan, terus saya minta itu mereka bekerja sama untuk menyelesaikannya. Terus yang kedua, zaman sudah berubah. 4-5 tahun yang lalu kita melarang siswa kita menggunakan HP. Sekarang agar efektif kita belajar menggunakan HP. Saya menggunakan media HP. Ya. Kenapa? Karena media itu yang mereka sukai. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang HP itu mereka sukai. Arep awake dhewe larang. Sulit. Tantangannya terlalu besar. Akhirnya apa? Dengan teori analisis SWOT, kelemahan itu kita harus ubah menjadi sebuah kekuatan, kelebihan. Yang dulu kita anggap sebagai kelemahan, harus kita jadikan sebagai kelebihan. Nah, itu praktik aksi nyata yang sudah saya lakukan beberapa bulan ini, ya, terkait dengan budaya positif di kelas. Kalau ditanya, saya ada yang terlambat enggak? Ada yang melanggar enggak? Masih ada. Ya. Tidak 100% memang, tapi paling tidak ya, mayoritas meskipun ada yang tertinggal 1-2, saya akan mencoba menarik yang tertinggal itu, dan yang lain itu mereka itu bisa senang, bisa bahagia, gitu ya. Mayoritas itu bisa bahagia. Dan karena kita ini ibaratnya nakoda kapal, kelas itu kapal, ya kita harus memberikan layanan pada mereka, ya, penumpang kita itu. Itu dalam bentuk pembelajaran. Nah, yang terakhir kemarin saya juga menjanjikan ya, pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu ada 3 komponen: proses, konten, sama hasil. Diferensiasi proses itu prosesnya bermacam-macam. Antara 1, 2, 3 siswa kelompok berbeda-beda, diferensiasi. Konten
misalkan temanya hak asasi manusia, saya menyajikan konten bermacam-macam, kasus pelanggaran HAM Rawagede, kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, macam-macam. Itu diferensiasi konten, diferensiasi produk yang berbeda-beda. Contoh PPM, APHP, itu kan diferensiasi produk. PPM itu ada yang bisa buat vas bunga dari satu kelas yang sama dengan cara kelas yang sama, produknya bisa berbeda. Sebenarnya itu belajar berdiferensiasi dalam konteks diferensiasi produk. Jadi jenengan itu kelompok A membuat rak, kelompok B membuat kursi dan sebagainya. Kontennya sama, materinya ngelas, gitu ya. Materinya sama, ya. Prosesnya sama, tapi produknya berbeda. Ya. Di sini panjenengan tinggal pilih kalau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apakah milih satu kontennya saya diferensiasi, prosesnya atau produknya, atau ya tiga-tiganya digaya diferensiasi. Jenengan bisa ya. Monggo, itu kan pilihan. Tapi kalau bisa tiga ya luar biasa, Bapak. Jangan mengelola kelasnya itu hebat sekali. Bagus gitu ya. Jadi Ibu Bapak saya hormati, ini mungkin sedikit dari apa yang saya dapatkan dari apa namanya mengikuti program guru penggerak selama beberapa bulan ini yang bisa saya sampaikan kepada jenengan, gitu ya. Dan di sini saya juga masih berproses, masih belajar, masih banyak kekurangan. Dan teori itu memang tidak saklek, tapi dari berbagai macam teori itu kita punya pilihan. Memang tidak bisa menjamin, pasti ada kekurangannya. Tapi itu bisa menjadikan alternatif solusi ketika kita menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Dan semoga sebelum saya akhiri di sini, mungkin ada yang disampaikan Bapak sekalian. Ya, monggo. Dari mulai pertama tadi penyampaian dengan sampai dengan diskusi bola, ada satu yang bisa saya tarik di sini bahwa pada dasarnya guru itu harus sabar, telaten memahami apa keinginan siswa dalam rangka untuk membuat mereka berdisiplin itu tadi, gitu. Dari merubah yang semula itu hanya dari eksternalnya karena dia dapat ribet karena takut dihukum dan sebagainya, menjadi suatu keyakinan yang muncul dari diri siswa, tumbuh kesadaran dalam diri siswa itu. Yang mau saya tanyakan itu tips agar guru itu bersama untuk mencapai goalnya seperti itu tadi. Walaupun kita belajar banyak teori, tapi terus kemudian setelah itu kita letakkan saja, tidak bisa kita aplikasikan. Bagaimana tipsnya agar guru itu bisa seperti itu mencapai kesuksesan seperti itu? Sebenarnya kalau pengalaman itu panjenengan lebih banyak, lebih besar tanggal itu, saya yakin. Iya, benar. Makanya kita kembali pada konsepnya ya, yang sering kita kalau konsep itu. Tapi yang mengucapkan itu Ki Hajar Dewantara. Waktu sebelum Indonesia merdeka. Bukan menghamba pada ya. Nah, guru tidak boleh marah, guru harus melayani. Konsep menghamba itu seperti itu. Jadi kita memberikan, karena pemula itu kan tidak. Dan itu sudah diawali oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Ada 3 buku. Kalau panjenengan ingin membaca ada 3 buku. Sahli Satbek orang Finlandia. Ada buku yang pertama itu Finnish Lesson, yang kedua Teach Like Finland, yang keempat, yang ketiga kalau dalam bahasa Indonesia, saya percaya dengan guru. Saya percaya ada 3 buku itu. Ya memang pertama, kalau kita ingin sesuatu lebih, ya kita harus pertama banyak membaca referensi. Dan yang kedua, kalau pribadi non sewu, kalau saya ditanya ya kita harus berlatih dengan diri kita sendiri.
melatih manajemen diri kita sendiri. Kalau saya pribadi itu caranya gini, saya itu mencoba memaksa diri, saya itu harus bisa manage itu dalam artian ketika ada sesuatu yang berpeluang bagi saya, berpeluang aja, saya tidak memikir hulunya bagaimana, itu positif, maka saya harus ambil, saya upayakan, saya lakukan, walaupun itu sulit, tapi dilakukan di sini, karena saya gitu. Nah, itu melatih kita memanage diri. Apakah berhasil? Ya belum berhasil, belum berhasil 100% juga. Tapi dari situ itu melatih kita untuk sabar, manage diri, dihadapi berbagai tuntutan itu kita bisa tenang, tetap mengontrol emosi. Misalkan kalau sekarang nih, alhamdulillah semalam itu beasiswa saya itu keluar mau mandi email. Ada beasiswa dari pelatihan apa gitu nih. Saya lolos seleksi itu. Sekarang saya ikut program guru penggerak. Sekarang saya ikut program sekolah praktik baik. Sekarang saya ikut program daftar pelatihan extend teacher. Sedang mengejar izinnya, ngejar izin karena berpacu dengan waktu. Saya di sini sedang membantu Bu Haryati di Wakan. Saya juga mengurusi anak saya di rumah 5 bareng-bareng. Saya di sini juga sedang S3 di UM. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berat. Memang tapi saya biasakan diri saya itu untuk bersabar dengan menghadapi berbagai kenyataan. Saya coba menghadapi kenyataan satu-satu. Ya itu ya kan kita itu bukan tidak mampu ya tapi bisa ya. Ya gini, prinsip saya itu gini, kalau saya pribadi ya, kalau ingin kita itu melatih, kalau kita sudah mencapai sesuatu dan dilepas, tapi sudah sampai puncak itu ya, lepas cari tantangan yang lain. Kalau ini sudah dapat, cari yang lain, bukan istri. Masih salah Bapak Ali. Masih salah. Nah, ya gitu. Jadi cara saya mengatur di saya bersabar dengan diri saya sendiri. Apakah bisa berhasil? Sekali waktu saya tetap emosi, sekali waktu saya tetap berpikir. Tapi ya alhamdulillah bisa lancar semua. Alhamdulillah bukan tidak harus 100% siswa itu. Kalau menurut saya senang kalau saya kasih angket, ada senang atau tidak senang. Ada yang juga menjawab tidak senang. Kalau tidak senang kenapa? Dan yang tidak senang itu juga lebih sedikit ya. Terus ya alhamdulillah tetap diberi kesehatan. Jadi yang paling penting sehat. Jadi ya paling tidak gini, intinya kita tekuni apa yang kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya gitu aja. Dengan sebaik-baiknya. Ya semoga itu bermanfaat. Semoga bermanfaat. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau pertanyaan sebenarnya pengalaman saya itu juga tidak banyak. Kita itu intinya sama-sama belajar. Mungkin lain waktu, insya Allah besok itu ada. Kalau tidak ada halangan, saya itu kan kegiatannya paling terakhir. Karena besok itu teman-teman CGP itu ada kegiatan lagi, pendampingan individu kedua. Beda Pak Anies sudah fix, tapi saya belum bisa mengatakan fix karena masih punya tanggungan beberapa hal yang harus saya kerjakan. Mungkin setelah jam 2 nanti kalau fix saya ikut besok. Mungkin kalau teman-teman sudah mudah teman-teman, nah, teman-teman berminat besok itu ada pengajar praktek datang ke sini. Ada pengajar praktek 3 orang datang ke sini karena kita bisa. Kalau panjenengan berminat, kita sharing. Waktunya itu sekitar ya 2 jam. Maksimal 2 jam. 2 jam itu untuk pertemuannya paling ya 1 jam selesai. Kalau panjenengan berminat, nanti komunikasi ya. Dan saya itu mau komunikasi ya kegiatan lagi ya. Karena kalau tidak ada minatnya ini sulit. Betul.
Ya kalau mau melakukan sesuatu memang harus minat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah follow 15 menit. Ya, terima kasih atas kerawan panjenengan sudah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Ya, saya terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kebaikan yang banyak buat panjenengan. Dan akhirnya saya akhiri Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Aku apa? Nah,